kita balik lagi melanjutkan part 1 kemarin. Ini merupakan video part keduanya. Jom kita saksikan. Oke, kemarin part 1 itu kita sampai dengan menambang. Tapi saya belum kasih tahu ya trik supaya nambangnya biar cepat selesai. Mau tahu caranya begini. Lihat apa yang sedang dilakukan oleh penambang saya. Tuh, langsung selesai tuh. Langsung habis tambangnya. Kok bisa ya? Pakai apa dia? Pakai ilmu, pakai apa tuh? Nih, tengok nih. Dah. Wah, langsung habis. Diapain itu ya? Sudah tahu belum? Kalau belum tahu, saya kasih tahu. Jadi, jawabannya ada pada penggunaan artefak. Dari sekian banyak artefak, ternyata ada salah satu artefak yang saktinya tuh bisa ngebuat hero kita yang lagi nambang itu langsung pulang. Langsung pulangnya karena bukan nggak jadi nambang, tapi karena dia udah selesai nambang. Ada yang sudah tahu artefaknya yang mana? Ya betul, artefaknya yang ini. Nah, kalau ada yang belum tahu, coba kamu cek di box artefak kamu udah punya belum? Nama artefaknya sabit jari hijau. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa gamenya aku lupa ya apa tadi. Gambarnya yang kayak gini nih. Bentuknya mirip arit atau celurit ya. Sakera Madura ya, senjata khas Madura. Nah, kalau kamu sudah punya, jangan lupa di up level dari senjata artefak ini sampai mentok. Jangan lupa juga di up bintangnya ya. Tujuan di up adalah supaya kapasitas muatannya jadi maksimal. Lanjut ke cara akibat rajin yang terakhir, yaitu rajin ngerampok. Apa yang dirampok? Kota lain, kota musuh. Nah, ini caranya yang paling ekstrim ya. Paling ekstrim tapi hasilnya paling instan, paling cepat. Karena kenapa? Dapatnya banyak. Kalau kota yang kita rampok itu SDA-nya banyak. Makanya kalau sebelum ngerampok kota, mesti di scouting dulu, mesti dicek dulu SDA-nya banyak apa enggak. Nah, kalau banyak baru digebuk. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita sudah menaklukkan kotanya, kita dapatnya banyak kayak gini nih. Jadi kita nggak rugi. Kenapa nggak rugi? Karena kalau kita nyerang kota, pasukan kita itu mati. Nah, bikin pasukan itu pakai sumber daya juga. Nggak cuma bikin-bikin doang, butuh banyak SDA juga. Makanya harus hitung untung dan rugi kalau nyerang kota musuh. Nah, kalau sudah tahu hasil merampok kota musuh itu hasilnya MM-an, mulai dari sekarang kamu ngerampok deh kalau lagi butuh SDA. Karena kalau nambang segala macam mungkin lama ya. Nah, salah satu jalannya yang cepat adalah ngerampok. Tapi pastiin kota yang kamu serang itu lebih lemah dari kamu. Kamu harus lebih kuat dari dia. Karena kalau enggak, kamu yang kalah, masukan mati, rugi jadinya. Oke, sekarang contoh kalau kamu mau upgrade Aula Ordo dari level 21 ke 22. Ini kan butuhnya 21M. Lebih gold, kayu, batu ya kan. Kamu kurang, ya udah kamu ngerampok. Ngerampoknya berapa kali? Ya berkali-kali sampai dapat 21M. Oke, kita tinggalin akibat rajin. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu efek aliansi. Sebelum saya jelasin efek aliansi, saya mau tanya dulu, kenapa dua yang tadi belakangan, yaitu nambang sama ngerampok kota musuh, itu saya masukin ke part 2? Kenapa ayo? Ya betul, karena alasan pertama, kalau kamu nambang, kamu tapi nggak ada aliansi. Ya kamu lagi nambang, pasukanmu digebuk sama musuh. Terus kamu ngerampok kota musuh, tapi kamu nggak punya aliansi. Ya kamu diserang balik, dikeroyok sama teman-temannya. Coba kalau kamu anggota dari aliansi yang besar, misalnya aliansi penguasa server itu. Terus kamu gebuk penambang, terus kamu ngerampok kota, bakar kota musuh. Terus kira-kira mereka mau balas nggak? Berani balas apa nggak? Nggak bakal berani. Kalaupun mereka berani dan mau ngebales, mereka nggak bakal bisa. Kenapa? Karena kota kamu itu berada di teritori aliansi kamu. Nah, untuk nyerang kota itu harus merobohkan dulu menara aliansi. Nah, sekarang mereka berani nggak ngerobohin menara aliansi
dari penguasa server misalnya, tentu mikir-mikir 2 kali ya kan. Ujung-ujungnya ya udah pasrah aja nerima gitu. Nah, kalau nerima kayak gitu kamu selamat ya kan. Itulah efek pentingnya punya aliansi. Oke, saya akan jelaskan efek aliansi. Yang pertama, kalau kita punya aliansi, kita bisa nambang dengan rasa sedikit aman. Karena kenapa? Kalau kita punya aliansi, orang akan mikir 2 kali untuk menyerang kita. Lalu aliansi kita itu bisa masuk ke zona 2, lanjut bisa masuk ke zona 3. Nah, di zona 2 dan zona 3 itu, level sumber daya alam yang ada di alam liar itu semakin tinggi. Semakin tinggi maka semakin banyak. Disitulah keuntungan kita punya aliansi. Yang kedua, kalau kita punya aliansi, kita bisa ngerampok tadi ya. Lanjut yang ketiga, kita bisa dapat hadiah aliansi. Nah, kayak gini ya. Yang keempat, kita bisa belanja di toko aliansi. Jadi kita bisa beli SDA, percepatan dan lainnya pakai koin aliansi atau pakai poin merit. Nah, contoh belanja di toko aliansinya seperti ini ya. Yang pertama tadi pakai koin aliansi. Nah, yang ini pakai poin merit belinya ya. Oke, yang selanjutnya kita bisa nambang di tambang aliansi. Nambang di tambang aliansi ini berbeda dengan tambang yang ada di alam liar. Apa bedanya? Bedanya kalau nambang di tambang aliansi unlimited ya. Kenapa saya bilang unlimited? Jadi kalau sekali nambang itu bisa dapat 2 juta atau 1,5 juta atau bisa 3 juta tergantung dengan level dari hero penambang atau kapasitas muatan dari jumlah pasukan yang bisa dibawanya ya. Jadi semakin besar, semakin tinggi levelnya, semakin banyak bawa pasukan, semakin banyak kapasitas muatan untuk ngebawa hasil tambang ya. Terus kalau nambang di tambang aliansi nggak bisa digebuk ya, nggak bisa dipukul ya. Jadi nambangnya tanpa was-was. Yang selanjutnya kita bisa transfer SDA. Nah, jadi kalau kamu lagi butuh banyak SDA dan itu kamu nggak punya sama sekali, mau nambang lama, ya udah minta sama temen atau minjem sama temen. Bisa juga arisan gitu ya. Ngirimnya kayak gini nih. Jadi sama pemain bisa saling kirim sumber daya, saling tolong menolong. Lanjut lagi, kita bisa gebuk Darkling Guard ya. Ini kalau Darkling Guard ini kuat ya, jadi nggak bisa sendirian, mesti ya minimal berdua bertiga ya. Ada juga yang level rendah tapi hadiahnya nggak bagus. Nah, hadiah di dalam peti ini biasanya artefak atau fragmen artefak, juga sumber daya atau percepatan. Lalu kalau kita punya aliansi, efeknya kita punya teritori, kita bisa dapat behemoth, bisa gebuk behemoth yang kalau kita bisa taklukkan, itu kita dapat hadiah. Permata, fragmen, artefak, atau percepatan dan sumber daya alam. Itu untungnya aliansi, efek punya aliansi. Yang terakhir, kalau kita punya aliansi, efeknya adalah kita menerima buff aliansi ya. Nah, di sini di teknologi pengembangan kita akan menerima buff percepatan dalam mengumpulkan sumber daya alam di alam liar maupun di tambang aliansi. Semakin singkat kita dalam mengumpulkan sumber daya, maka semakin cepat kita memperoleh banyak sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah upaya membeli. Saya saranin sih, kalau kamu mau cepat dapat sumber daya alam, kamu boleh pilih paket bundle yang bulanan. Jadi kalau bulanan itu selama sebulan kamu setiap hari dapat sumber daya alam termasuk percepatan, permata dan poin untuk menaikkan level VIP. Tapi kalau kamu mendesak, sifatnya mendesak, kebutuhannya mesti sekarang, kamu bisa pilih bundle yang banyak sumber daya alamnya ya, supaya kamu bisa upgrade atau mungkin Aula Ordo, karena Aula Ordo itu butuh sumber daya alam yang banyak sekali ya. Nah, kalau udah mendesak kayak gitu, mendingan beli bundle. Karena nggak mungkin kamu mau ngerampok kota musuh sementara kamu masih lemah gitu kan, nggak mungkin, sia-sia, pasti kalah. Nah, untuk supaya kuat kamu ya mungkin salah satunya beli bundle gitu kan. Beda bulanan, kalau bulanan itu dapatnya harian itu lebih sedikit ya sumber daya alamnya ya, kecuali kalau bundle itu bisa kita langsung pakai sekaligus.
Kalau yang bulanan itu dicicil dapatnya tiap hari, cuing 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 gitu, setiap hari dapat, tapi jumlahnya ditentukan. Nah, kamu boleh lihat-lihat, cek-cek aja mana kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke, ini opsi kalau nggak ada teman yang bisa nolong untuk ngirim sumber daya alam, terus kita belum bisa ngerampok, terus kita nambang masih dapatnya sedikit dan lama. Ya udah, beli paket bundle atau paket bulanan supaya pertumbuhan kamu nggak terhambat. Oke, demikian dari Moskop 1945. Silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate dari Moskop 1945. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye, salam.